Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota dengan saya sendiri bernama Yuni dan kedua rekan saya berikutnya ada Robi Adam Bilsaini dan Juandi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang distribusi normal. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas tentang sejarah dan pengertian distribusi normal. Teman-teman, pada awalnya distribusi normal diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya pada tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binominal untuk n besar. Kemudian karya tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre Simon de Laplace dan akhirnya dikenal sebagai teorema Moivre-Laplace. Nah, distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss, yaitu distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Nah, distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Nah, distribusi ini dijuluki kurva lonceng. Kenapa? Karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva dan ciri-ciri distribusi normal. Distribusi normal dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per tau akar 2 V dikali E pangkat min setengah dikali X dikurang mu per tau pangkat 2 dengan keterangan sebagai berikut. V adalah nilai konstan yang ditulis hingga 4 desimal, yaitu 3,1416. E adalah bilangan konstan bila ditulis hingga 4 desimal, yaitu 2,7183. Mu adalah parameter merupakan rata-rata untuk distribusi. Tau adalah parameter merupakan simpangan baku untuk distribusi. Untuk menyelesaikan soal-soal peluang normal, telah disediakan tabel nilai Z. Adapun cara mencari nilai Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan X dikurang mu per tau dengan keterangan Z adalah nilai distribusi normal, X nilai yang dicari, mu adalah rata-rata, sedangkan tau adalah standar deviasi. Baik, ini adalah kurva distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas terpenting di mana banyak data yang menggunakan atau mengikuti distribusi normal tersebut. Distribusi normal memiliki bentuk simetris di mana antara bagian kiri dan kanan mempunyai bentuk yang sama dan jumlah yang sama, besar di area tengah. Distribusi normal memiliki unimodel yang artinya modusnya hanya satu. Distribusi normal memiliki nilai mean dan median yang sama dengan modus berada di sekitar mean. Kurva melebar ke kiri dan ke kanan dari infinity min hingga plus infinity.
Selanjutnya ada rumus cari peluang distribusi normal di sebelah kiri saya. Terlihat cukup panjang dan agak ribet jikalau teman-teman mau menggunakan rumus ini. Dikarenakan ini akan sangat sulit nantinya, maka akan ditransformasikan atau disederhanakan ke persamaan di sebelah kanan. Jadi persamaan sebelah kanan ini yang akan kita pakai ke depannya, yaitu rumusnya adalah Z nilai yang dicari dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Namun jika kita menggunakan rumus ini, nanti kita dibantu oleh tabel dari distribusi normal. Oke, kita akan coba dengan sebuah soal. Diketahui hasil evaluasi ujian semester mata kuliah statistika diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya adalah 65 dengan standar deviasi nilainya adalah 15. Asumsi distribusi nilai adalah normal. Pertanyaannya, hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai A 70, B 55, dan C 80. Selanjutnya saya akan menjelaskan mentransformasikan dari variabel X ke variabel Z dalam pengaplikasiannya di kurva distribusi normal. Oke, seperti soal tadi, rata-rata diketahui adalah 65 dan standar deviasi itu 15. Dan soalnya ditanyakan skor Z pada 70, 55, dan 80. Saya akan mentransformasikan nilai ini di kurva variabel X, berapa nilainya ke kurva variabel Z. Oke, kita akan coba. Kalau misalnya 70, berarti kan dia karena diketahui 65 rata-ratanya, maka 70 di sebelah kanannya. Nah, kalau 70 itu berapa di sini nilainya? Kita menggunakan rumus Z sama dengan X kurang mu di per standar deviasi. Kita masukkan angkanya. X itu adalah yang kita cari tadi 70 dikurang rata-rata itu adalah 65, diketahui di soal, lalu dibagi standar deviasinya ada 15, maka hasilnya 70 kurang 65 itu adalah 5 dibagi 15, disederhanakan 1/3. Kalau misalnya kita bagi berarti hasilnya sekitar 0,33. Sebenarnya panjang, kita ambil dua angka belakang koma saja. Lanjut, yang B adalah 55. Sebelumnya karena kita tadi dapat 0,33, berarti 70 di kurva variabel X itu bernilai 0,33 di kurva variabel Z. Ini seperti yang syaratnya, yaitu rata-ratanya adalah di bawahnya di 0. Kalau misalnya kita mau mengubah dari kurva X ke Z, rata-ratanya kita buat jadi 0 gitu. Lanjut, itu adalah yang 55. 55 itu di sebelah kiri pasti. 55. Nah, berapa nilainya di sini? Ketika kita ubah dalam bentuk variabel Z. Mari kita hitung. Yang kita cari adalah yang nilai 55 dikurang rata-ratanya adalah 65 dibagi standar deviasinya adalah 15, itu min 10. 55 kurang 65 itu min 10 dibagi 15, hasilnya adalah minus 0,66. Jadi untuk 55, jikalau kita ubah ke variabel Z dalam kurva itu nilainya min 0,66. Demikian. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu 80. 80 berarti jelas di sebelah kanan. 80, sorry. Berapa kalau misalnya kita ubah ke variabel Z? Mari kita cari lagi. Rumusnya masih sama, C, yaitu Z sama dengan X bagi X nya 80 yang kita cari
dikurang rata-ratanya 65 dibagi 15. 80 kurang 65 itu adalah 15 dibagi 15, maka 1. Jadi di sini adalah 1. Begitu kira-kira maksud dari transformasi. Nah, nanti kalau misalnya dicari nilai, misalnya kalau soal antara min 66 sama 1, berarti ntar yang kita cari yang ini, kurva yang diarsir. Nanti akan saya jelaskan lagi dalam bentuk contoh soal. Ini hanya pengenalan dari perubahan variabel X ke variabel Z. Sedikit kisi spoiler gitu kira-kira. Oke, saya akan sedikit menjelaskan untuk penggunaan tabel Z distribusi normal seperti yang terlihat di layar. Ada di bagian atas itu Z0, 0,01, 0,02, 0,03 dan sampai seterusnya sampai 0,09, dan di bagian bawah sebelah kiri itu ada min 3,5, min 3,4 sampai dengan seterusnya. Jikalau hasil Z yang kita cari itu misalnya 2, min 2, min 2,0, berarti langsung aja ditarik garis ke kanan yang pertama. Itu hasilnya 0,0228. Kalau misalnya hasilnya min 1,05, berarti kan kalau dipecahkan itu kan jadi min 1 ditambah 0,05. Nah, di bagian min 1 kita garis tarik ke kanan, sedangkan di bagian atas yang 0,05 kita garis ke bawah, nanti kita akan memiliki titik temu, yaitu hasilnya 0,1469 gitu kira-kira penggunaan untuk tabel Z distribusi normal. Kita ke contoh soal. Dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasi adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, maka tentukan A. Berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai A adalah nilai yang lebih besar atau sama dengan 8. B. Berapa persen yang mendapat nilai C jika nilai C terletak pada interval 56-68. C. Berapa persen yang mendapat nilai E jika nilai E adalah nilai yang lebih kecil dari 45. Oke, kita ke contoh soal. Berdasarkan soal yang ada, kita mengetahui data sebagai berikut. Jumlah mahasiswa 200, rata-rata 60, dan standar deviasi 10. Soal yang pertama, kita disuruh mencari presentasi banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai A dengan aturan nilai A jika nilainya lebih besar atau sama dengan dari 80. Oke, cara pertama adalah cara yang pertama-tama kali kita harus ubah ini ke dalam bentuk Z seperti yang sebelumnya. Kita masukkan rumusnya. X itu adalah yang kita cari di 80, dikurang rata-ratanya itu adalah 60 dibagi standar deviasi. 80 kurang 60 itu 20 dibagi 10 itu hasilnya 2. Nah, sehingga berubahlah yang demikian persamaannya menjadi peluang Z besar sama dengan 2. Ini P, ini peluang. Kita taruh di diagram itu, di kurva 2 pasti di sebelah kanan 0, kita anggap aja di sini ya. Ini anggap aja sudah simetris ya. Dan kita cari besar dari 2 itu yang di sebelah kanan. Inilah persentase yang kita cari. Oke. Kita cari. Ini sama dengan 1 dikurang peluang lebih kecil dari 2. Kenapa 1? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa total semuanya yang di bawah kurva ini adalah 100%. 100% itu adalah 1. Dan kenapa dikurang Z lebih kecil dari 2? Kalau misalnya teman-teman mau cari yang sebelah sini, kan cara mencarinya pasti logikanya secara keseluruhan 1
dikurang ini ke sana, kurang ini, maka dapatlah hasilnya ini. Semakin mencari rumus bangun datar misalnya seperti ini. Kalau kita mau cari luas lingkaran yang kecil, ya kita cari kalau misalnya kita mau cari luas yang kotak yang sisa ini yang merah, caranya kita cari luas kotak secara keseluruhan, ntar dikurang dengan luas lingkaran yang di dalam, maka ntar dapatlah luas yang diarsir. Seperti itu konsepnya, sama saja. Oke, 1 dikurang. Nah, ini kita lihat di tabel distribusi standar. Ada kalau misalnya dia nilainya 2, itu adalah 0,9772 seperti yang ditampilkan, dan akan saya share juga nanti untuk tabel itu bisa jadi pegangan. Hasilnya adalah 1 kurang 0,9772 adalah 0,0228. Nah, kalau misalnya kita mau jadiin persen, tinggal dikali sama 100% aja. 0,0228 dikali 100%. Dapatlah jawabannya 2,28%. Jadi, mahasiswa yang mendapatkan nilai A, persentasenya adalah 2,28%. Jadi, kalau mau dibikin di ini juga nggak apa-apa. Ini 2,28%. Ini untuk yang dapat nilai A. Oke, soal yang B. Presentasi mendapatkan nilai C. Nilai C itu adalah interval dari orang atau mahasiswa yang mendapatkan nilai 56 sampai dengan 68. Nilai yang mendapatkan nilai C, nilai dari antara ini. Kita ubah dulu masing-masing 56 dan 68 nya ke dalam bentuk Z. Kita langsung gabungkan saja ya. 56 dikurang 60 dibagi 10. Ini saya bikin rumusnya di sini untuk menerangkan masing-masing dari ini. 68 dikurang 60 per 10. 56 kurang 60 adalah min 4. Min 4 dibagi 10 adalah minus 0,4. Ini kubah jadi Z. 68 dikurang 60 adalah 8. 8 dibagi 10 adalah 0,8. Nah, inilah bentuknya setelah kita ubah dari bentuk X ke bentuk Z. Jikalau di kurva itu seperti ini, minus 0,4 dan 0,8. Kita anggap aja di sini. Persentase ini yang akan kita cari. Ini agak jauh, nggak apa-apa lah. Nah, oke. Cara carinya adalah yang terbesar kurang yang terkecil. Jadi ntar bentuknya jadi seperti ini. Peluang Z lebih kecil dari 0,8 dikurang peluang Z lebih kecil dari 0,4. Seperti yang saya tampilkan di layar, 0,8 itu adalah 0,7881. 0,7881 dikurang min 0,4 adalah 0,3446. 0,3446. Maka hasilnya 0,4435. 0,4435. Inilah presentasi, bukan presentasi,
peluang orang mahasiswa mendapatkan nilai C. Jika kita mau dalam bentuk persen, kita ubah, kita kali 100 saja. 0,4435 dikali 100%, jawabannya 44,35%. Inilah presentasi mahasiswa yang mendapatkan nilai C. Kita buat di sini. Ini 44,35%. Baru yang C sini aja. Kita cari nilai yang E, mendapatkan nilai E dengan ketentuan jikalau X lebih kecil dari 45 ya. Ya, betul. Ini kita ubah seperti biasa. 45 dikurang 60 dibagi 10. 45 kurang 60 itu adalah min 15 per 10 atau sama dengan min 1,5. Jadi ini bentuknya PZ lebih kecil dari minus 1,5, sorry. Min 1,5 tuh di sini lebih kecil dari min 0,4. Ini adalah Z nya yang kita cari. Jadi Z itu kita ke kiri yang kita cari, enggak. Terus saya jelasin. Kalau misalnya ini kan kita ke kiri, jadi kita nggak perlu dikurang satu lagi berdasarkan teori itu. Ini langsung aja kita cari nilai dari tabel 1,5, yaitu 0,0668. Inilah nilainya berdasarkan tabel distribusi standar normal. Kalau mau nyari persentase tinggal dikali 100%. Jadilah dapat hasilnya 6,68%. Inilah mahasiswa presentasinya yang mendapatkan nilai E, 6,68%. Nah, jadi kalau misal mau gampangnya, karena Z itu dia ngitung ke kiri, ini kan ke kanan nih. Kalau misal ke kanan, dia harus dikurang 1. Kalau misal teman-teman mau mudahnya ya, kalau misalnya nyari sebelah kiri, langsung aja nyari nilai di tabel. Sedangkan kalau misalnya ini sebelah kanan, nilainya ini 1 dikurang dari nilai ini. Gitu aja mungkin mudahnya, biar mudah diingat gitu. Dapat lantar hasilnya 0, berapa, baru dikali 100% kalau dicari persentasinya. Baru berapa persen. Oke, demikian jawaban dari contoh soal. Dan sekaligus penutup presentasi kami. Terima kasih.